Hari ini lagi syukuran untuk mulai syuting serial judulnya Pay Later. Oke. Ya, sama Scovie Film, sama Rapi Film yang akan tayang di Vision Plus. Oke. Tadi ada rangkaiannya apa aja bang? Mungkin ada sambutan. Ya tadi sambutan aja dari Pak Ustadz, terus doa bersama, kemudian potong tumpeng. Oke. Untuk para pemainnya, listnya siapa aja nih bang? Amanda Manopo, Aming, Nazira, Cici Tegal, saya sendiri, terus Fajar Boy, banyak sekali. Ini sudah reading mungkin cerita atau Reading masih? udah, reading udah. Gimana mungkin untuk ceritanya? Ceritanya sih ringan ya, tapi memang tentang keluarga yang di keluarga-keluarga yang menengah gitu di masyarakat dengan problematikanya, dengan struggle-nya mereka cari uang, dengan problemnya mereka masing-masing. Ceritanya sebenarnya ringan, tapi memang ini menariknya bahwa setiap karakter itu membawakan ceritanya sendiri-sendiri gitu. Si ibu ini yang di rumah punya karakter sendiri, suaminya juga yang tidak mau pusing dengan situasi. Terus tapi dia juga sayang sama keluarga, sayang sama anaknya. Sementara si Fajar jadi anak yang nggak mau sekolah tapi maunya main game, yang dimana tiba-tiba main game itu sekarang kan bisa jadi penghasilan yang bagus ya. Nah, terus kemudian si cewek ini, si Amanda ini berperan sebagai perempuan yang mau berkarir gitu demi untuk bikin strata keluarganya, strata sosialnya jadi meningkat. Jadi dia usahanya supaya kemudian bisa memberikan penghasilan buat menghidupi bapak ibunya dan adik. Ini kan judulnya Pay Later bang. Ini relate gak sih dengan kehidupan? Pasti relate ya, karena kan sekarang banyak pinjol, pinjaman online, banyak orang belanja di online, banyak e-commerce. Jadi emang udah eranya lah sekarang. Bagus kalau kita ngangkat masalah-masalah yang kehidupan yang menengah ke bawah untuk kemudian menginspire mereka supaya tetap harus bekerja keras, jangan males, segala macam. Bang, dipertemukan lagi dengan Aming di sini juga di series ini gimana bang? Ya seneng aja ya, karena keseharian juga kita suka ketemu ya. Jadi kalau ketemu di sini ya, kalau lo lagi sih gitu. Tapi ada pemain yang baru, proyek bareng nggak sih di sini atau mungkin? Ada Fajar Boy sih yang jelas ya. Oke. Bagian Fajar Boy gimana bang? Ini kan dia Dia memang udah dilahirkan sebagai entertainer ya. Jadi dengan kepedeannya dia, dengan situasi, dengan caranya dia bermain, caranya dia berperilaku, itu memang udah bisa dikategorikan sebagai seorang yang memang bisa acting gitu. Actingnya sehari-hari begitu, tapi memang itu sudah mengentertain orang. Jadi kayaknya di sini kita memanfaatkan bagaimana yang dia sudah punya gitu. Jadi nggak apa-apa. Paling logatnya aja sedikit dirubah. kalau peran sendiri sudah di spill bang, peran abang sebagai apa segala Saya sebagai Pak Sudi, sebagai kepala rumah tangga dari keluarganya Amanda ini. karakternya seperti apa mungkin? Karakternya bapak yang cukup bertanggung jawab sama keluarga. Pekerjaannya cuma ojek online. Terus dia selalu bekerja keras, nggak pernah males, selalu mikirin keluarganya. Dia punya motor yang kesayangannya, akhirnya mungkin harus dikorbankan demi keluarga segala macam. Jadi ya yang jelas dia berusaha untuk sebagai bapak yang terbaik dengan cara dia. Gitu. Proses syuting baru mulai akan berjalan. Iya, baru minggu depan. Baru minggu depan. Bang mungkin update-nya bang hari sekarang kegiatannya apa sih bang mungkin? Kegiatan saya main banyakan serial ya. Kemarin ada beberapa film yang saya udah main. Belum bisa di-spill sih, cuman yang jelas ada beberapa film yang udah saya mainin, ada serial juga. Ya mudah-mudahan di tahun depan ini semuanya rilis ya. Jadi Film-film band genrenya ada yang beda gak sih bang atau ada genrenya genre drama cukup serius ya. Ada satu film dari teman juga sih yang bikin ya. Tapi PH-nya juga lumayan bagus, ceritanya juga bagus. Terus kemarin juga ada film yang saya main di cerita yang memang tentang sebuah band yang legend gitu. Jadi tunggu aja nanti. sudah selesai syutingnya? Udah selesai syutingnya, tinggal proses aja mungkin pertengahan tahun depan atau akhir tahun depan baru bisa rilis. Oke, siap. Terima kasih bang Indra. Oke siap. Bang Indra, aku boleh minta kosong nggak? Iya iya. Iya, kayak namanya gitu. Nah, tanggapan dari Indra mungkin gimana? Ini kan dia akhirnya jadi nggak fokus gitu kan? Ya apapun itu. Ya namanya orang kalau namanya orang naik motor lebih baik fokus di jalanan ya. Fokus naik motornya, fokus depan, kanan kiri, jangan
main handphone, jangan minum, jangan makan, ya resikonya bisa bahaya. Pernah nggak sih bang ngalamin kayak misalnya ketabrak atau mungkin tragedi? Oh pernah saya waktu itu naik motor, terus itu salah saya juga, jadi harusnya kan motor sebelah kiri, saya nyalip mobil sebelah kanan, tapi ternyata dari sana ada motor lagi yang berlawanan arah. Nah dari situ saya belok ke kanan malah nyusruk. Apa yang musik apa? Ya nyusruk terus jatuh, cepet sakit kakinya sih, tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya. Oke bang, ini kan karena spek bang minum gitu di motor. Menurut abang sebenarnya boleh nggak sih kayak minum di motor sambil jalan gitu? Ya seperti saya bilang tadi, kalau naik motor fokus di jalan, jangan sambil ngapa-ngapain. Kalau haus itu mendingan gimana? Apakah pull over dulu mungkin ke samping dulu atau gimana? Oh saus-sausnya di Jakarta kan nggak di padang pasir ya, jadi sabar aja lah. Mungkin apa himbauan abang buat para pengendara motor? Bang? Ya itu tadi fokus di jalan, pakai helm, jangan main handphone, jangan sambil minum. Kalau mau belok kanan kiri pakai sen ya, jangan kebalik. Thank you so much, Bang. Oke. Thank you. Ya. Hari ini saya ada agenda reading tadi siang, terus juga langsung tumpengan tadi sama Pak Sunil, sama direkturnya, sama teman-teman CAS. Ini apa serial apa sih ini yang akan digarap oleh Dito dan teman-teman yang lain? Ini series tentang ada apa di balik kantor pinjaman online. Kan itu yang nggak pernah di-highlight ya sama orang-orang ya biasanya. Kita kan ada penasaran mereka tuh sebenarnya punya kehidupan nggak sih gitu. Ternyata ya ini yang saya sama Amanda Manopo akan kasih lihat ke teman-teman. Nah judulnya sendiri apa tadi? Judulnya? Pay later. Pay Later. Nah ini Pay artinya Later. akan relate kepada kehidupan masyarakat nggak sih mungkin Pay Later ini? Oh iya pasti akan relate banget karena kita juga ngambil dari situasi-situasi yang pernah kita alamin kan, biasanya yang paling umum gitu kayak debt collector, terus juga soal percintaan juga ada pastinya. Nanti ada tentang cinta segitiga juga. Oke, karakter kamu sendiri di sini sebagai apa dan gimana karakternya? Rizal ini sebagai teman kantornya Tika, jadi Tika ini baru masuk ke kantor yang aku udah lama di situ. Nah terus juga dia tuh sebel banget sama aku awalnya, terus ternyata Tikanya juga baru sadar kalau aku juga ngasih warna loh ke kehidupannya Tika, karena hidupnya Tika emang boring banget. Oke, baik. Nah ini kan akhirnya karena relatable dengan pay later atau pinjaman online gitu ya. Nah, mungkin kamu sendiri mungkin menanggapi apa fenomena ini di masyarakat Indonesia seperti apa sih? Mungkin kan banyak yang terjerat juga gitu karena Ya. pay later. Mungkin gimana mungkin tanggapan dari kamu? Kalau tanggapan dari aku pribadi, aku nggak pernah menyalahkan orang-orang yang pakai pay later atau pinjaman online ya, karena kita kan situasinya beda-beda gitu, kondisinya beda-beda dan ya aku memanusiakan aja, aku mencoba untuk mengerti gitu. Jadi it's your own responsibilities, ya take the risk gitu at your own. Ya. Ini proses syuting sudah mulai berlangsung atau nanti akan segera digarap syuting? Proses syutingnya kita mulai di tanggal 13 November, sorry. Iya. 13 tahun. Nah ini Dito mungkin Yes. ini kamu series berapa ini kamu selama kamu di entertainment ini series berapa sih? Wow. Tebak-tebakan aja ya, mungkin 10 ya lebih dikit kali ya, lupa. Tapi karakter sendiri mirip-mirip sama yang dulu atau mungkin gimana? Ada nggak sih karakter yang beda gitu menurut kamu di sini? Iya, ini juga yang aku suka dari sutradaranya Pak Ardi. Pak Ardi mempercayakan aku untuk buat mainin karakter ini. Ini pertama kali aku dapat karakter kayak gini. Nanti secara look fisiknya juga akan berubah total. Berarti Ini ada belum yang bisa. diubah dari kamu? Oh iya, ada banget. Kamu rela untuk mengubah demi Rela. Oke. Tapi Yes. pernah nggak sih kayak ekstrim itu kayak kamu harus cukur atau kayak gimana pernah nggak sih? Cukur rambut pernah, manjangin rambut, gendutin badan pernah, lumayan eksploratif sih aku ternyata ya. Coba buat kali ini, aku rasa series Indonesia ya, nggak terlalu banyak yang bisa percaya sama aktor untuk eksplorasi segininya ya. Nah itu pernah nggak sih ada di posisi kamu kayak aduh nggak nyaman nih pas kamu ubah tapi mau nggak mau kamu profesional aja deh gitu pernah nggak sih ngalamin? Oh, nggak pernah. I love my job. Oke. Ya. Nah itu gimana mungkin untuk sendiri di sini sendiri para pemainnya apakah pernah ada yang kamu kerja bareng atau mungkin baru sekarang nih ada pemain-pemain baru yang kamu kerja bareng di sini ada nggak sih? Untuk pemain belum pernah, itu serunya di situ. Aku belum pernah ada yang aku kerja bareng sebelumnya. Nah kira-kira untuk membangun chemistry dengan para pemain gimana nih? Apakah mau mencoba untuk bonding kepada para pemain lain atau gimana mungkin dia? Nah, yang aku senang juga dari teman-teman di sini, mereka semua sangat terbuka. Jadi kita teman-teman baru buat kenalan sama mereka, ngobrol sama mereka itu gampang banget. Jadi nggak perlu bonding gimana-gimana banget. Boleh dong walaupun ini belum syuting tapi boleh dong minta promo aja gitu ke pemirsa nanti apa saksikan di Vision Plus. Yes. Hai teman-teman, jangan lupa saksikan Pay Later di Vision Plus. Nanti ada aku, ada Amanda Manopo, ada Yoshi Sudarso, dan teman-teman lainnya. Oke. Box pop atau tanggapan. Oh, Jadi oke. kayak ada fenomena di sorry. Untung bukan pay later nih yang keluar. Oke.
Ya Dito, mungkin gimana Dito melihat melihat video tadi itu dia makan es cekek di motor dan akhirnya malah berakhir nabrak orang, mungkin tanggapan kamu seperti apa gitu? Pak, Bu, ada banyak tempat buat kalian makan es cekek. Pasti jangan sambil bawa motor, bawa mobil atau di atas kendaraan, jangan dong. Kan kasihan kan yang di rumah. Kalau kalian kecelakaan, amit-amit banget. Cuma gara-gara es cekek. Antara lucu sama kasihan gak sih kayaknya? Kayak pengen ketawa nggak enak gitu. Tapi gimana kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak tragedi di jalan gitu mungkin sebelum-sebelumnya? Oh, kalau kecelakaan, alhamdulillah sih belum pernah yang gimana-gimana ya. Cuma kalau yang konyol-konyol gitu belum sih, belum pernah. Nggak mau. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang harus dilakukan oleh para pengendara biar aman sentosa gitu di perjalanan? Patuhi rambu lalu lintas, patuhi semua keselamatan, aparel gitu kayak helm, jaket, celana panjang, sepatu mungkin kalau perlu banget. Aku rasa itu nggak akan ada ruginya. Kalau cuma perkara males, tapi harus ya bisa berakibat fatal, kayaknya nggak worth it deh. Kira-kira menurut kamu kalau misalnya minum es cekek harus pull over dulu nggak sih? Atau harus diem dulu gitu di pinggir jalan? Gimana mungkin baiknya? Kalau ada kursi tukang bakso, boleh pinjem aja, izin dulu yang bener, terus minum es cekek dengan seger. Kan kalau lagi panas-panas gini kan enaknya emang minum es, tapi jangan sambil bawa motor juga, tolonglah. Belajar mungkin melihat ada fenomena gitu pengamen yang kayak memaksa lah gitu meminta uang kepada yang lagi makan gitu, dia sampai komentar gaya elit ekonomi sulit. Menurut kamu tanggapan kamu seperti apa sih Fajar? Tanggapan saya, kita nih sebagai pengamen. Ya tanggapan kamu gimana mungkin Fajar? Tanggapan saya, kalau kita sebagai pengamen nih harus memiliki, maksudnya biar kita nggak punya apa-apa, minimal kita punya kesabaran lah. Karena kan mereka keadaan lagi makan, kita ngamen-ngamen. Yang jelas mereka fokus makan lah karena masih lapar. Karena hati manusia itu kan berbeda-beda. Ya mau gimana pun yang terinti dalam mengamen itu adalah sabar. Kalaupun gak dapat ya bersabar. Saya pun dulu pernah begitu. Pernah ngamen juga? Iya, saya pernah ngamen. Oke, nah itu gimana pengalaman mengamen? Pernah nggak sih kayak maksudnya kayak dapat perlakuan yang akhirnya tidak enak gitu ketika kamu ngamen gitu? Dapat perlakuan yang gak enak. Dari yang ngasih gitu atau kamu karena kamu sabar jadi kamu ya fine aja nggak dapat perlakuan yang tidak enak? Ya saya ngamen hanya teman nongkrong gitu. Cuman nyanyi gitu kan, mereka tahu oh udah ada si Fajar nih diundang terus nyanyi bareng. Oke. Iya. Menurut kamu sendiri Fajar gimana? Pernah nggak sih gitu kamu akhirnya? Oh boleh. Oke. Ya Fajar melihat fenomena pengamen gitu di Bandung, ternyata dia kayak maksa gitu minta ke yang lagi makan gitu, sampai bilang gaya elit ekonomi sulit. Tanggapan kamu gimana Fajar? Sebenarnya gimana ya, kita sebagai pengamen itu harus punya rasa sabar. Karena pengamen itu kadang kalau mau dapat atau nggak dapat, yang harus kita dapat duluan itu adalah kesabaran. Jadi itu dulu yang modal utama kita. Nah, gimana mungkin Fajar sendiri pernah nggak sih ngalamin waktu lagi makan atau lagi apa gitu disamperin pengamen yang kayak maksa gitu, pernah nggak pengalaman kayak gitu? Oh, alhamdulillah saya nggak pernah dapat gitu, nggak pernah. Pengamen datang, ngamen, ya senyum, ya. Tapi Fajar, menurut kamu harus seperti apa sih pengamen itu bersikap gitu ketika dia nggak dapat misalkan nggak dikasih uang lah, misalkan dia harus dapat Ya apa sih itu mendingan? cuman kesabaran bang. Karena kunci dari pengamen itu cuman kesabaran. Kalau mereka bisa bersabar, maka yang mereka rasakan, misal kesusahan, pasti ada kemudahan atau kebahagiaan yang mereka dapat dari itu. Itu janjinya Allah. Oke, nah sekarang alhamdulillahnya pengamennya udah minta maaf nih. Menurut kamu baik gak sih kayak dia niat akhirnya minta maaf gitu ke publik kalau misalkan dia udah melakukan hal kesalahan? Nah, menurut kamu ini langkah yang bagus gak sih buat dia minta maaf gitu? Gimana ya? Itu kan masalah Anda. Ya masalah Anda. Masalah saya aja susah untuk dilupain. Besok belum tahu mau makan apa. Besok, iya ya ada masalah ini lagi. Jadi jika Anda punya masalah, solusinya itu adalah masalah Anda, bukan masalah saya. Jangan sangkut ke masalah saya. Saya aja dari nangis belum selesai sampai sekarang, itu adalah masalah saya. Tapi nggak apa-apa, meskipun banyak netizen yang bully sama saya, alhamdulillah sudah terbiasa ya Allah.
Alhamdulillah ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Fajar. Terima kasih yang sudah ngebully. Thank you. Kemudian